Mulut laki-laki itu berkomat kamit. Mantra-mantra bulu perindu berhamburan di ujung bibirnya, bercampur dengan air ludah yang muncrat kemana-mana. Laki-laki itu sama sekali tak menghiraukannya. Ia terlalu serius dengan apa yang sedang dikerjakan. Laki-laki itu berada di suatu tempat antah berantah. Laki-laki itu muncul sebagai Hamzah di dalam mimpi Aida. Aida tak hanya memimpikan anak laki-laki taci itu, tapi Hamzah hadir dalam imajinasi, pikiran, hingga pada suara-suara yang berbisik di telinganya. Siang itu, Aida bermimpi dalam tidur yang singkat. Mimpi jahanam yang mendatanginya berkali-kali. Mimpi yang membawanya melampiaskan hasrat bersama Hamzah. Perempuan itu meraih puncaknya berkali-kali. Ketika terjaga, Aida selalu mengumpat kepada dirinya sendiri. Ia menemukan kembali sesuatu yang terasa basah di pangkal betisnya. Mimpi-mimpi itu tak lagi terasa nikmat, tapi menyakitkan. Aida ingin mengakhirinya. Perempuan itu teringat dengan pesan yang disampaikan Husna. Di mana aku bisa menemukan orang pintar? Aida kembali ke lapau dekat rumahnya. Kedatangannya kali ini untuk urusan yang lain. Ia hendak bertanya kepada Husna. Husna terdiam sejenak. Perempuan parubaya itu sedang memilah dan memilih. Banyak orang pintar di kampung. Yang paling sakti hanyalah seorang. Datanglah kepada Parjo. Husna memberi saran. Aida mengernyitkan kening. Nama itu terdengar aneh di telinganya. Ya, tak seperti nama laki-laki yang ada di kampung. Aida menyimpan pertanyaan di dalam kepalanya. Perempuan itu harus bergerak cepat menemukan rumah Parjo. Agak susah menuju ke rumah laki-laki itu, tapi sangat mudah menemukannya. Laki-laki itu berumah di tengah ladang yang terletak di punggung bukit. Parjo tak membangun rumah di sana. Ia hanya mendirikan bangunan dari papan dan kayu, lebih mirip pondok. Aida sampai di ladang di punggung bukit. Perempuan itu beruntung. Parjo sedang berada di ladangnya. Laki-laki itu baru saja menyelesaikan pekerjaan membersihkan ladang dari tanaman gulma. Pak Parjo, Aida menyapa laki-laki itu. Parjo sedikit terkejut melihat kedatangan Aida. Dada laki-laki itu langsung berdebar kencang. Parjo kaget dengan nasib baik yang menghampirinya hari ini. Didatangi perempuan cantik. Selama ini hal itu hanya menjadi mimpi penghias tidur bagi laki-laki itu. Apa kau tersesat ke tempat ini? Parjo masih tak percaya dengan kejadian yang dialaminya. Aida menggeleng. Syukurlah, aku sampai juga di tempat yang tepat. Aida memuji peruntungannya kali ini. Perempuan itu tak salah jalan. Parjo harus menyambutnya sebagai tamu istimewa. Parjo membawa Aida menuju ke beranda pondoknya. Kedatanganmu tentunya karena sesuatu yang sangat penting. Aida mengangguk. Ia tak perlu berbasa-basi kepada laki-laki itu. Tak perlu juga menyebutkan maksud kedatangannya. Sebagai orang pintar, pastilah Parjo sudah tahu maksud kedatangan Aida. Laki-laki itu bisa melihat lewat penerangan. Aku ingin penyakit di dalam tubuhku diangkat. Parjo bertopang dagu. Laki-laki itu mengamati Aida dengan seksama. Ia melihat tak ada yang sakit pada tubuh perempuan itu. Bukan penyakit. Orang itu hanya ingin menguasaimu. Parjo mengungkapkan hasil penerawangannya. Aida setuju dengan Parjo. Sesungguhnya Aida sangat menikmati mimpi-mimpi jahanam yang dikirimkan kepada dirinya. Apakah aku diguna-guna? Parjo menggeleng. Dia tak bermaksud menyakitimu. Ini hanyalah bulu perindu, si Jundai. Aida tidak paham dengan hal-hal semacam itu. Entah apa si Jundai itu. Entah semacam apa pula ilmu penakluk hati itu. Bagi Aida, soal hati dan rasa cinta sepenuhnya adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada setiap makhluknya. Apakah itu akan menyakitiku? Parjo tertawa lebar. Iya, kalau kau tak kuat menanggung patah hati. Aida memasang muka masam ke arah Parjo.
Perempuan itu tak senang dengan tawa laki-laki itu. Parjo seperti sedang mengolok-olok nasib buruk yang dialami Aida. Aku sudah pernah bercerai. Klek. Paijo menelan air ludahnya sendiri. Laki-laki itu merasa menyesal telah membuat kelakar yang tak lucu untuk Aida. Aku akan mencari perantaranya pada dirimu. Setelah ditemukan, maka masalahmu akan selesai. Parjo memperbaiki kesalahannya. Laki-laki itu mencoba menghibur Aida. Aida menarik napas lega. Ternyata masalah yang dihadapinya tak separah yang dibayangkannya. Kini perempuan itu bisa menikmati mimpi-mimpi indah itu sebagai bunga tidur. Singkat cerita, baru saja sampai di rumah, Aida langsung teringat akan sesuatu. Perempuan itu teringat janji berjumpa dengan Hamzah. Ia telah melewati pertemuan di pondok kecil di tepi kolam. Juga tak mendatangi laki-laki itu di penggilingan padi. Entah mengapa, Aida sangat ingin sekali berjumpa dengan anak laki-laki Taci itu. Di mana Hamzah sekarang? Aida bertanya kepada benaknya. Perempuan itu sedang menduga-duga keberadaan Hamzah. Mengapa pula Aida repot-repot memikirkan hal itu? Ia cukup berkunjung ke rumah Taci. Kalau beruntung, ia bisa berjumpa dengan Hamzah di rumah saudara perempuan ibunya itu. Aida mengurungkan niatnya masuk ke dalam rumah. Perempuan itu berbalik arah. Aida kembali ke pekarangan rumahnya, menyeberangi jalan tanah yang ada di depan pekarangan. Tak butuh waktu lama, perempuan itu sampai di pekarangan rumah Taci. Tanpa sepi rumah perempuan itu. Memang begitu setiap hari. Hanya ada 2 orang yang tinggal di rumah besar itu. Saat ini, barangkali Ilham sedang bermain-main dengan teman-temannya. Hanya ada Taci seorang. Perempuan tua itu sedang duduk-duduk di ruang depan rumahnya. Aida melangkah ke beranda rumah. Sesampainya di beranda, perempuan itu memperhatikan sekelilingnya. Aida tak langsung mengetuk pintu. Ia menjulurkan pandangan ke arah jendela. Dari balik jendela, Aida melihat Taci sedang berbicara dengan seseorang. Aida berdiri di beranda rumah. Perempuan itu merasa sungkan untuk bertamu. Aida tak ingin mengusik pembicaraan Taci dengan seseorang itu. Aida memilih menunggu di beranda rumah. Aida duduk di kursi kayu yang ada di beranda rumah. Tak lama ia menunggu di sana. Sebuah suara tiba-tiba memanggilnya. Mengapa kau duduk di luar? Masuklah ke dalam. Tak ada orang lain di rumah ini. Taci menyapa Aida dari ruang depan. Aida tersentak. Perempuan itu bergegas membalikkan badan. Rupanya Taci sudah tahu perihal kedatangannya. Aida langsung bangkit dari kursi kayu dan melangkah ke pintu depan. Aku hanya ingin mampir. Aida tampak canggung di hadapan Taci. Taci melepas senyum hambar. Ia sama sekali tak terkesan dengan sikap Aida. Duduklah di sini. Tadi kami sempat membicarakanmu. Taci menyuruh Aida duduk di sebelahnya. Aida menuruti perkataan Taci. Perempuan itu masuk ke dalam rumah. Ia duduk di kursi panjang di sebelah Taci. Ketika melihat ke depan, alangkah terkejutnya Aida. Perempuan itu melihat sosok laki-laki muda di hadapannya. Hamzah. Aida memandang terkesima. Hamzah membalas dengan senyum sumringah. Laki-laki mencoba bersikap wajar di depan ibunya. Bagaimana kabarmu? Hamzah berbasa basi. Aida tersipu malu. Perempuan itu menundukkan kepala untuk menyembunyikan perubahan di raut mukanya. Entah mengapa, Aida menjadi salah tingkah begini di hadapan Hamzah. Aku baik. Kamu? Aida balik bertanya. Pertanyaan yang sungkan. Hamzah mengangguk-angguk. Aku baik juga. Taci menghembuskan napas panjang. Perempuan tua itu seolah-olah mengeluarkan semua gerutu yang ada di dalam dadanya. Taci mulai merasa jengah dengan sikap berbasa-basi anak laki-lakinya dengan Aida. Berhentilah seperti kanak-kanak.
Taci mengingatkan Hamzah dan Aida. Seharusnya Hamzah dan Aida bersikap biasa-biasa saja. Taci sudah memutuskan hubungan di antara keduanya. Tak ada apa-apa lagi, hanya sebagai kakak beradik. Taci sudah pula mengultimatum Aida. Aida paham dengan apa yang dikatakan Taci. Seharusnya ia tak terbawa perasaan. Entah mengapa, dadanya tiba-tiba berdebar ketika berada di dekat Hamzah. Apakah si Cunda itu masih bersarang di dirinya? Atau itu adalah perasaan yang sejujurnya muncul dari hati kecil sendiri? Aida mengutuk dirinya sendiri. Antara didera bulu perindu dan hati kecil, ternyata rasanya sama saja. Tak ada beda. Laki-laki muda itu punya rencana pergi ke rumah ibunya. Di tengah jalan, Hamzah malah singgah ke rumah Aida. Laki-laki itu tak mampu lagi membendung rasa rindu untuk berjumpa dengan perempuan pujaan hati. Hamzah memasuki pekarangan rumah Aida. Laki-laki itu kemudian melangkah ke beranda, berdiri sejenak di beranda. Hamzah memperhatikan sekelilingnya. Setelah merasa memiliki keberanian, laki-laki muda itu pun mengetuk pintu. Aida membuka pintu. Perempuan itu tak membiarkan Hamzah masuk ke dalam rumah. Aida melangkah ke kursi kayu di sebelahnya. Perempuan itu menyambut Hamzah di beranda rumah. "Ada yang ingin kamu katakan? Duduklah dahulu." Aida menyapa Hamzah. Tentu saja Hamzah ingin bersama Aida, duduk berdekatan dengan perempuan itu. Tapi tidak di beranda rumah. Hamzah menginginkan tempat yang lain. "Besok, aku sepanjang hari berada di penggilingan padi. Kalau kau ada waktu, mampirlah ke sana." Hamzah menyampaikan ajakan yang sama untuk kesekian kalinya. Aida tanpa bimbang menjawab ajakan Hamzah. Di dalam hati, ia menginginkannya. Tapi hati kecilnya mengatakan tidak. "Kita lihat saja nanti." Perempuan itu mengucapkan kata-kata itu lagi. Hamzah menghela napas panjang. Ada raut pesimis di wajahnya. Kejadiannya akan sama seperti hari-hari yang lalu. Kalau Aida menjawab seperti itu, maka tak akan terjadi apapun besok hari. "Aku pergi dulu. Aku lupa. Seharusnya aku ke rumah ibuku." Hamzah pamit kepada Aida. Laki-laki muda itu hanya mencari-cari alasan untuk menutupi perasaan kecewa di dadanya. Aida tahu kalau Hamzah kecewa padanya. Tapi perempuan itu tak mau memikirkan perasaan laki-laki itu. Aida sudah terlalu sibuk dengan urusan perasaannya sendiri. Aida melepas Hamzah begitu saja. Ketika Hamzah sampai di pekarangan rumahnya, Aida sudah kembali ke dalam rumah. Ketika perempuan itu menutup pintu, Hamzah membalikkan badan ke arahnya. Laki-laki itu menjulurkan raut wajah yang menggerutu. Ia tak lagi melihat Aida di beranda rumahnya. Singkat cerita, senja merangkak ke peraduan. Saat pergantian siang dan malam, laki-laki itu masih menunggu di penggilingan padi. Hamzah berada di dalam bangunan kayu, duduk di kursi kayu yang berhadapan dengan sebuah meja kecil. Hanya ada tumpukan karung dan sekam yang bertebaran di mana-mana. Orang-orang yang bekerja di penggilingan padi sudah pulang ke rumah masing-masing. Laki-laki muda itu sibuk menghitung hasil hari ini. Hamzah sudah menuntaskan pekerjaan itu sejak siang, tapi ia ingin mengerjakannya sekali lagi. Tak ada yang bisa dilakukannya di penggilingan padi. Laki-laki itu hanya mencari cara agar bisa menyibukkan diri. Cahaya dari luar mulai meredup. Hamzah harus menghidupkan lentera. Tapi tak ada lentera di penggilingan padi. Tak ada gunanya lentera di tempat itu. Penggilingan padi bukan tempat bagi seseorang untuk menghabiskan malam. Hamzah bangkit dari kursi kayu. Penantiannya cukup hari ini. Laki-laki muda itu membereskan barang-barang yang ada di meja kecil. Setelah itu, Hamzah melangkah ke pintu besar. Sebelum keluar, ia harus memastikan telah mengunci pintu besar itu. Ia harus memastikan telah mengunci pintu besar itu dengan sempurna. Hamzah melangkah keluar. Ketika membalikkan badan setelah Jack.
ketika membalikkan badan setelah mengunci pintu besar. Ketika membalikkan badan setelah mengunci pintu besar, laki-laki itu terkejut dengan kehadiran sesosok di hadapannya. Seorang perempuan. Perempuan itu sengaja datang kepada Hamzah. "Aidah." Hamzah menyapa perempuan itu. "Akhirnya, kau datang juga." Hamzah tersenyum sumringah kepada perempuan itu. Perempuan itu membalas dengan senyuman. Senyuman yang nakal. Ia sama sekali tak menjawab sapaan Hamzah. Perempuan itu menjulurkan jemari tangannya kepada Hamzah. Ujung jarinya digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah. Itu tanda sebuah ajakan. Perempuan itu mengajak Hamzah mendekat kepadanya. Aida tampak aneh. Perempuan itu mengenakan pakaian yang tak biasa. Kebaya dan kain batik berwarna merah. Rambutnya digulung menggunakan sunting, seperti perempuan di masa lalu. Hamzah tak memperdulikannya. Ia mengikuti ajakan perempuan itu, mendekat kepadanya dengan perlahan-lahan. Ketika Hamzah semakin dekat, perempuan itu membalikkan badan. Ia melangkah meninggalkan penggilingan padi. Langkahnya tak terhenti di jalan besar. Perempuan itu terus meniti pematang sawah, terus berjalan melewati petak-petak sawah yang ditumbuhi padi yang mulai menguning. Hamzah mengikuti perempuan itu. Ia sama sekali tak mempunyai prasangka hendak dibawa kemana. Tak ada tempat terbaik di kampung. Kemanapun perempuan itu membawa, bagi Hamzah tetaplah menyenangkan. Dimanapun bersama Aida akan menyenangkan bagi laki-laki itu. Hamparan sawah berganti dengan ladang. Ladang berujung semak belukar. Perempuan itu belum berhenti. Ia kembali ke pematang sawah. Pematang itu berujung di hamparan pepohonan rindang. Pepohonan rindang di tengah sawah. Tak salah lagi, di balik pepohonan rindang itu ada telaga kecil. Orang-orang kampung menyebutnya tepian mandi. Perempuan itu membawa Hamzah ke tepian mandi. Tempat tersebut sangat sempurna bagi Hamzah. Takkan ada yang peduli dengan apa yang mereka lakukan di telaga kecil itu. Pematang semakin kelam. Cahaya kuning kemerah-merahan memantul di permukaan telaga. Cahaya kuning kemerah-merahan itu berasal dari mentari yang tenggelam. Tampak indah sekali ketika cahaya memantul di permukaan air, menciptakan suasana romantis yang begitu melenakan. Perempuan itu memasuki rimbunan pepohonan. Ia melangkah di tepian telaga menuju arah yang lain. Perempuan itu berhenti di bawah akar pohon yang menjuntai ke tepian telaga. Hamzah hanya bisa memandangi perempuan itu dari sisi yang lain. Di kepalanya menari-nari bermacam-macam imajinasi. Apa yang dibayangkan laki-laki itu sudah bisa ditebak saja. Imajinasi-imajinasi penuh hasrat. Perempuan itu seperti mengerti apa yang dipikirkan Hamzah. Ia berdiri sambil membalikkan badan. Perlahan-lahan, perempuan itu mencopot sunting di kepalanya. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai. Setelahnya, perempuan itu membuka kebaya merah yang dikenakannya. Dari seberang telaga, Hamzah bisa melihat pundak mulus perempuan itu tanpa ditutupi selai benang pun. Laki-laki muda itu tak sengaja menelan air ludahnya sendiri. Perempuan itu belum selesai. Ia menanggalkan kain batik yang menutupi bawahannya. Kain itu tidak copot. Perempuan itu mengikat salah satu ujung kain di dadanya. Sudah jelas, perempuan itu menjadikan kain batik itu sebagai basahan. Perempuan itu membalikkan badan. Ia tersenyum ke arah Hamzah. Selain itu, ia melangkah ke tepian telaga. Tak berhenti, perempuan itu membenamkan kakinya ke dalam telaga. Kini, ia membasahi tubuhnya dengan air bening yang memantulkan cahaya kuning kemerah-merahan. Di dalam telaga, perempuan itu kembali tersenyum kepada Hamzah. Laki-laki itu tahu apa maksudnya. Tanpa ragu, Hamzah mencopot baju yang dikenakan. Laki-laki itu pun turun ke tengah telaga. Air telaga begitu sejuk dan menyegarkan. Tapi itu tak cukup untuk mendinginkan hasrat yang sedang bergemuruh di dada Hamzah. Laki-laki itu melangkah di dasar telaga, mendekat ke arah perempuan. Keduanya kemudian bertemu di tengah-tengah telaga. Keduanya saling berhadap-hadapan. Hamzah memandang erat. Perempuan itu membalas dengan tatapan nakal. Hamzah tak kuat lagi.
Laki-laki itu langsung menjulurkan kedua tangannya. Perempuan menyambut uluran tangan. Keduanya pun saling berpegangan erat. Laki-laki itu tak ingin membuang-buang waktu. Sebelum malam, sebelum semuanya gelap gulita di telaga kecil, Hamzah harus lebih dahulu menuntaskannya. Laki-laki itu langsung mendekap si perempuan. Keduanya saling berpelukan. Dalam remang-remang cahaya, kedua anak manusia yang berlainan jenis itu melampiaskan hasrat yang tertahan. Kelam perlahan-lahan jatuh di antara rimbunan daun dan ranting pohon. Katak-katak jantan bernyanyi untuk menyambut malam. Jangkrik bersuara untuk menarik perhatian lawan jenis. Suara-suara itu saling bertuburukan dengan erangan, desahan napas, dan gemericik air di permukaan telaga. Singkat cerita, di tempat lain, perempuan berumur itu mempercepat langkah di pekarangan rumah besar. Ia merasa sangat bersalah sekali. Bertahun-tahun bekerja di rumah besar itu. Baru kali inilah ia terlambat datang. Indun bahkan telah melewatkan 3 hari. Perempuan itu menginap di rumah anak perempuannya di lain kampung. Indun harus berada di samping anak perempuannya yang akan melahirkan anak pertamanya. Perempuan itu sampai di tangga kayu, tangga yang cukup tinggi. Indun sudah terbiasa turun naik di sana. Bahkan perempuan itu bisa melompat tanpa keseleo kakinya. Indun sudah hafal dengan setiap sudut rumah besar itu. Beranda rumah besar tampak lengang. Tak ada seorang pun di sana. Indun menghela napas. Berarti semuanya berjalan baik-baik saja di rumah besar itu. Indun terus melangkah ke depan. Perempuan berumur itu membuka pintu yang terbuat dari kayu berukir. Pintu dari kayu terbaik itu sama sekali tak dikunci. Indun masuk ke dalam rumah besar. Di ruang depan, tampak sepi, tak ada siapa-siapa. Perempuan itu tidak bisa langsung menuju ke ruang belakang. Di ruangan itu ia bisa menghabiskan waktunya sepanjang hari, mengerjakan pekerjaan rumah yang tak akan ada habis-habisnya. Sesampai di ruang tengah, perempuan itu tiba-tiba berbalik badan. Ia melihat salah satu sudut di ruang depan. Indun tak menemukan kursi malas di sana. Sesuatu yang janggal. Seseorang telah memindahkannya. Indun mencari tahu keberadaan kursi malas. Perempuan itu tak perlu mencari-cari. Ia sudah menduga kemungkinan. Kursi itu pastilah berada di kamar Bando. Laki-laki tua itu selalu menghabiskan waktu di kursi malas. Indun masuk ke kamar Bando. Ia tak perlu merasa canggung masuk ke kamar laki-laki renta itu. Bando seorang diri di kamar berukuran besar itu. Indun sering bolak-balik ke kamar laki-laki terpandang itu untuk merawat dirinya. Bando menderita penyakit kronis sejak lama. Laki-laki usur itu tak bisa menggerakkan tubuhnya. Bahkan wajahnya saja tak bisa tersenyum. Setelah terbaring di atas kasur, laki-laki renta itu menikmati sisa-sisa hari dengan duduk di kursi malasnya. Kamar itu tampak remang-remang. Tak ada cahaya dari luar masuk ke dalamnya. Jendela kamar itu tertutup rapat. Indun memelas. Perempuan itu langsung melangkah ke arah jendela. Ia membuka jendela kayu lebar-lebar. Cahaya pagi masuk dari jendela yang terbuka. Cahaya itu jatuh ke atas pembaringan, menerpa cermin besar yang terpajang di sebuah lemari kayu. Cermin besar memantulkan cahaya di sebuah kursi yang terletak di sebuah pembaringan. Kursi malas, terbuat dari kayu terbaik. Bando biasa menggoyang-goyangkan tubuhnya di kursi itu. Kali ini, Bando tampak diam di kursinya. Indun mendekat kepada laki-laki renta itu. Pastilah Bando tak sengaja telah tertidur di kursinya. Indun meraba bahu Bando dari belakang. Laki-laki renta itu sama sekali tak bereaksi. Indun melangkah ke hadapannya. Alangkah terkejutnya perempuan itu. Indun menemukan Bando dengan muka pucat pasi, mulut menganga, dan kedua matanya terbelalak. Laki-laki renta itu mati mendadak di kursi kayunya. Orang-orang berdatangan dari seluruh penjuru mata angin. Bando adalah laki-laki kaya dan terpandang. Orang-orang ingin menunjukkan muka yang sembab di hadapan laki-laki itu untuk terakhir kalinya. Taci tampak pada kerumunan orang yang melayat. Bagaimanapun, Taci masih mengenang Bando sebagai laki-laki terbaik yang pernah mengisi sepi hidupnya. Kedatangan Taci tak hanya sebagai pelayat,
Perempuan itu yang mengurus segala hal terkait kematian Pando. Tanggung jawab itu tak bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada Indun. Perempuan itu hanyalah pembantu di rumah besar. Sementara Hamzah sama sekali tak tampak batang hidungnya. Orang-orang sama sekali tak memperkuncingkan Hamzah. Orang-orang sudah tahu di mana keberadaan anak laki-laki Pando itu. Laki-laki muda itu berada di kota. Orang-orang kampung enggan membicarakan perihal anak laki-laki Taci itu. Aida menemani Taci untuk mengurus pemakaman Pando. Aida tak tahu mengurus apa-apa. Perempuan itu selalu berada di sebelah Taci, hanya untuk mengutamakan perempuan tua itu. Setidaknya, orang-orang tak melihat Taci memendam duka seorang diri. Ada anak perempuannya yang mendampingi, walaupun bukan anak kandungnya yang telah memilih menetap di perantauan. Anak itu tidak kemana-mana. Dia ada di kampung ini, di suatu tempat, entah di mana. Husna berbisik kepada Aida di antara orang-orang yang melayat. Aida mengernyitkan kening. Ketiadaan Hamzah di rumahnya memang aneh, tapi Aida tak mau ikut campur dengan hal yang sedang diurus laki-laki itu. Aida mengabaikan perkataan Husna begitu saja. Pemakaman Pando selesai menjelang petang. Laki-laki renta itu dikuburkan di pekarangan belakang rumahnya. Pekarangan rumahnya luas, banyak pohon rindang dan bunga-bunga ditanam di sana. Pekarangan itu merupakan tempat peristirahatan terbaik. Selesai pemakaman, orang-orang satu persatu meninggalkan rumah Pando. Taci masih menunggu di rumah itu. Aida memilih tak ikut dengan perempuan tua itu. Barangkali ada urusan yang harus diselesaikan Taci di rumah besar itu. Aida sama sekali tak terlibat dalam urusan tersebut. Selepas petang, Aida meninggalkan rumah Pando. Perempuan itu pulang bersama Husna. Keduanya melewati jalan yang sama untuk sampai di rumah masing-masing. Di sepanjang jalan, Husna membicarakan banyak hal. Tak lupa, perempuan yang berlapau itu menyampaikan perihal kabar angin yang tersebar kemana-mana. Kabar angin itu berhubungan dengan Hamzah. Kau tahu, orang-orang mengatakan kalau anak itu sengaja mengasingkan diri. Husna berbicara sambil berjalan. Aida mulai tertarik dengan apa yang dikatakan Husna. Aneh, untuk apa dia mengasingkan diri di saat kematian ayahnya? Aida bertanya heran. Husna tak langsung menjawab. Perempuan itu diam sebentar. Ia sedang memilih kata-kata yang tepat. Husna kemudian berhenti melangkah. Ia mendekatkan tubuhnya ke arah Aida. Perempuan itu berbisik, "Jangan marah. Apakah yang dituduhkan orang-orang bahwa kau dan anak laki-laki itu telah berbuat begitu jauh benar adanya?" Aida terkejut. Pertanyaan Husna benar-benar menohok dirinya. Tentu saja Aida menyanggah. Berbuat terlalu jauh itu hanya ada dalam mimpi dan imajinasi Aida saja. Itu fitnah. Aida tak pernah memperdulikan tuduhan orang-orang kepadanya. Husna menghela napas lega. Syukurlah. Aida memandang heran dengan sikap Husna. Memangnya ada apa sebenarnya? Aida semakin penasaran dengan sikap Husna. Husna tetap tak langsung menjawab tanya. Perempuan itu kembali berbisik ke telinga Aida. Kata orang-orang, anak itu menderita sakit. Bukan sembarangan. Sakit? Sakit apa? Aida tiba-tiba merasa khawatir. Husna tanpa sungkan untuk menjawab. Raja Singa. Aida terdiam. Jantungnya terasa hendak berhenti berdetak. Aida ikut sedih atas nasib buruk anak laki-laki Taci itu. Tapi Aida lebih bersyukur atas nasib baik yang masih menghampirinya. Di dalam hati, Aida menyampaikan rasa terima kasih kepada Husna. Kedua perempuan itu kembali melangkah di jalan kampung. Tak lama, Husna sampai di depan lapau. Aida tak singgah ke tempat perempuan itu. Ia melanjutkan perjalanan menuju rumah. Tak jauh, hanya beberapa langkah lagi. Aida akan mengurung diri sepanjang hari yang tersisa di rumahnya. Kesendirian menjadi pilihan terbaik bagi perempuan itu.
bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Wakir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.